Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senayer terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang ASN oleh pemerintah bersama dengan DPR RI, yang mana informasi sebelumnya bahwa RUU ASN ini telah final dan sudah rampung dan sudah selesai dibahas, tinggal menunggu ketuk palu pada masa persidangan di bulan Agustus 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, di sini ada informasi terbarunya. Katanya kapan RUU ASN disahkan, DPR beri respon soal revisi Undang-Undang ASN dan solusi atas penghapusan honorer 2023. Ini informasi terbaru per 16 Agustus 2023. Bapak Ibu, simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Presiden Jokowi diklaim bakal segera mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang salah satunya berisi soal penghapusan pegawai honorer 2023. Proses pembahasan dan pengesahan RUU ASN tersebut mendapatkan banyak perhatian, salah satunya dari DPR atau dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebab dalam hal proses pembahasan dan pengesahan RUU ASN, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memberikan catatan kritis khususnya mengenai topik penghapusan pegawai honorer. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Ini termasuk bentuk keprihatinan dan perhatian wakil rakyat dalam hal ini DPR RI terkait dengan nasib honorer. Meskipun demikian, pemerintah Republik Indonesia terus melakukan perbaikan dan pembenahan atas rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN tersebut. Saat ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah menggodok dan membahas RUU ASN secara serius terkait dengan poin-poin penting yang perlu direvisi. RUU ASN belakangan ini masih seringkali disebut diskriminatif dan hanya mementingkan pegawai P3K. Dengan adanya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tentunya pemerintah bersama dengan DPR RI akan bekerja semaksimal mungkin untuk dapat memperbaiki revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara agar tidak lagi disebut diskriminatif. Sehingga RUU ASN yang akan disahkan pada Agustus 2023 tidak diskriminatif dan juga memberikan perhatian kepada para nasib tenaga honorer yang sebentar lagi akan dihapuskan. Pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau pengesahan RUU ASN pada Agustus 2023 tersebut sebagaimana dikatakan oleh anggota DPR RI Gus Pardikaus. Beliau mengatakan bahwa dalam hal pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tinggal ketuk palu dan ia berharap revisi Undang-Undang ASN dapat disahkan pada Agustus 2023. Jadi ini satu hal informasi penting Bapak Ibu ya, yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa dan bagaimana harapan para Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Panja atau Panitia Kerja Revisi Undang-Undang ASN, yang mana semua pada berharap agar pada bulan Agustus ini RUU ASN ini disahkan sehingga semua apa yang telah tertuang di dalam RUU ASN terutama nasib honorer bisa terakomodir di tahun 2023 tahun ini. Katanya tinggal ketuk palu
mudah-mudahan setelah masa reses ini tanggal 15 Agustus akan mengakhiri masa reses. Setelah itu dibuka masa sidang, dan setelah itu kami rapat internal dan insya Allah tentu akan menjadwalkan kapan akan dilaksanakan pleno. Ini kata Gus Pardigaus melalui kanal YouTube DPR RI pada Rabu 16 Agustus 2023. Lebih lanjut, Gus Pardigaus menyebutkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyelesaikan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada masa persidangan lalu atau sebelum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memasuki masa pada 14 Juli 2023. Itu sudah disampaikan Bapak Ibu, dan pada saat itu hasilnya bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diperpanjang pembahasannya hingga masa persidangan di bulan Agustus bulan ini di tahun 2023. Katanya mudah-mudahan ini kado yang sangat dinanti oleh para non-ASN yang jumlahnya 2,3 juta sekian ucapnya. Namun hingga saat ini, progres dari wacana penghapusan tenaga honorer 2023 dan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Meskipun begitu, perlu diketahui juga bahwa penghapusan pegawai honorer 2023 dan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk mereformasi tata kelola birokrasi yang ada di dalam pemerintahan. Dalam diskursus terkait kebijakan penghapusan pegawai honorer 2023 ini, kemudian revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen akan memperjuangkan nasib 2,3 juta tenaga honorer yang pada tahun ini dihapuskan. Dan ini sungguh luar biasa Bapak Ibu, ketika nantinya RUASN ini sudah disahkan, maka seluruh honorer berbahagia, terutama yang sudah terdaftar dalam database BKN. Meskipun begitu, perjuangan DPR dalam menyelesaikan masalah honorer nampaknya berkisar di antara opsi menjadikan tenaga honorer sebagai P3K atau PNS per time. Diskursus penggantian tenaga honorer menjadi P3K ataupun PNS per time ini perlu dibahas lebih lanjut, mengingat adanya dukungan dan komitmen DPR terhadap nasib pegawai honorer. Sementara itu, terkait dengan persoalan wacana penghapusan pegawai honorer, dijelaskan bahwa Kementerian Pan-RB telah berkomitmen agar tidak ada proses PHK yang mengiringi proses penghapusan tenaga honorer. Dari awalnya perkiraan jumlah tenaga honorer ini ada sekitar 400.000 orang. Ternyata begitu didata bengkak jadi 2,3 juta orang sekian, dengan mayoritas ada di pemerintahan daerah. Jadi perintah Presiden sudah jelas, katanya tidak boleh ada PHK terhadap tenaga honorer. Jadi sekarang kita sedang bahas bareng DPR RI, mengkaji opsinya di RUU ASN. Kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di peraturan pemerintah. Ini disampaikan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Alex Denny dalam keterangan resminya dilansir dari Antara. Jadi nasib tenaga kerja honorer ini memang perlu dibahas mengingat PNS per time dan P3K belum menjadi solusi konkret. Dilansir melalui laman resmi DPR RI, dijelaskan bahwa anggota Komisi 2 DPR RI, Syamsur Rizal, telah mengaku dan terus berjuang untuk menyelesaikan masalah pegawai honorer yang sampai saat ini belum menemukan alternatif. Namun dalam hal ini, Syamsur Rizal akan terus memperjuangkan nasib pegawai honorer untuk naik pada jabatan atau menjadi ASN P3K. Tidak ada lagi istilah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu istilah pegawai honorer. Berubah namanya menjadi P3K. Dan insya Allah mereka tidak akan diberhentikan kalau mereka menjadi pegawai honorer. Ini ujar Syamsur Rizal dikutip melalui situs resmi DPR RI.
Dengan merujuk pada penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa DPR sedang mengupayakan agar pegawai honorer bisa dilantik dan naik jabatan menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, inilah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan kemajuan pembahasan RUASN dan apa tanggapan para DPR RI terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Semoga saja apa yang disampaikan dan apa yang diharapkan oleh honorer dan apa yang telah dimuat dalam informasi ini sebagaimana pernyataan para Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bisa tercapai di tahun 2023 tahun ini, yaitu ketuk palu pengesahan RUU ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.